Fenomena kasus pelecehan seksual atau tindakan asusila yang melibatkan oknum tokoh agama, kiai, ustadz, guru ngaji, atau pimpinan pesantren memang menjadi luka besar di tengah masyarakat Indonesia, teman-teman. Banyak orang merasa kecewa, marah, bahkan kehilangan kepercayaannya. Sebab yang melakukan bukan orang biasa, teman-teman. Mereka adalah sosok yang selama ini dianggap membawa ajaran agama, mengajarkan akhlak, berbicara tentang surga dan neraka, bahkan diposisikan sebagai panutan moral. Karena itu ketika muncul berita tentang pelecehan di lingkungan pesantren atau lembaga keagamaan, masyarakat langsung mengalami guncangan emosional yang begitu besar. Yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa persoalan ini bukan sesederhana agama mengajarkan kejahatan atau semua kiai seperti itu. Tidak sederhana itu, teman-teman. Justru masalah utamanya sering muncul ketika ada manusia yang diberi kekuasaan yang terlalu besar, dihormati tanpa batas, lalu hidup di dalam sistem yang minim pengawasan. Dalam kondisi seperti itu, potensi penyalahgunaan wewenang menjadi sangat besar. Kalau diperhatikan lebih mendalam, teman-teman, banyak kasus pelecehan di lingkungan religius sebenarnya memiliki pola yang hampir sama. Polanya bukan muncul secara tiba-tiba. Ada budaya, struktur sosial, dan cara berpikir tertentu yang membuat korban sulit melawan dan pelaku merasa aman melakukan perbuatannya. Di banyak pesantren tradisional, sosok kiai bukan hanya dipandang sebagai guru. Ia sering dianggap sebagai pusat kehidupan spiritual. Apa yang beliau katakan itu dianggap benar. Apa yang beliau lakukan sering dianggap pasti punya hikmah. Bahkan tidak sedikit santri ataupun wali santri yang meyakini bahwa keberkahan hidup mereka sangat bergantung kepada ridho sang kiai. Nah, dari sinilah muncul hubungan kuasa yang sangat tidak seimbang, teman-teman. Santri berada di posisi bawah total. Mereka datang dari kampung, tinggal di asrama, jauh dari orang tua, hidup dalam budaya taat, dan setiap hari dicekcoki pentingnya hormat kepada guru. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman, seorang santri kadang kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan sesuatu. Bahkan ketika hatinya merasa ada yang aneh, ia takut dianggap durhaka atau melawan kepada gurunya. Masalahnya, teman-teman, menjadi jauh lebih berbahaya ketika ada oknum yang memanfaatkan budaya hormat itu untuk kepentingan pribadinya. Disinilah agama mulai dipelintir menjadi alat manipulasi. Ada pelaku yang mendekati korban secara perlahan, memberi perhatian yang khusus, memuji korban, membuat korban merasa paling dipercaya, lalu mulai mengendalikan psikologinya sedikit demi sedikit. Inilah yang disebut grooming. Korban biasanya tidak langsung dilecehkan di awal. Pelaku akan membangun hubungan emosional terlebih dahulu, teman-teman. Korban dibuat merasa spesial, diberikan tugas yang khusus, dipanggil ke rumah pribadi kiai, diajak bicara empat mata, diberi nasihat secara spiritual yang membuat korban merasa dekat secara batin. Lama-kelamaan, batas antara hubungan guru dan murid itu mulai kabur. Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak sadar sedang dimanipulasi karena pelaku menggunakan bahasa agama. Ada yang berkata bahwa ini bagian dari ujian ketaatan. Ada yang mengatakan bahwa hubungan itu adalah bentuk kasih sayang guru kepada murid. Ada yang mengaku memiliki ilmu khusus. Bahkan ada yang sampai mengklaim menikahi korban secara gaib atau nikah siri tanpa prosedur syariat yang benar. Di titik ini, teman-teman, korban mengalami konflik batin yang sangat berat. Hati kecilnya mengatakan ini salah, tetapi pikirannya dibentuk untuk percaya bahwa seorang kiai tidak mungkin itu berbuat dosa seperti itu, teman-teman.
Akhirnya korban itu pun diam, bukan karena rela, tetapi karena bingung, takut, dan tidak punya tempat aman untuk mengadu. Belum lagi budaya di sebagian lingkungan teman-teman yang sangat menekankan prinsip sami'na wa ata'na. Pada dasarnya prinsip taat kepada guru memang bagus selama berada dalam batas syariat dan akal yang sehat. Masalahnya ketika prinsip itu dipahami secara berlebihan, lahirlah budaya taat buta. Adapun perintah guru dianggap harus dilaksanakan tanpa perlu bertanya. Padahal dalam Islam sendiri teman-teman, tidak ada ketaatan mutlak kepada manusia. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika seorang guru menyuruh sesuatu yang melanggar syariat, merendahkan kehormatan atau menyakiti hati orang lain, maka tidak boleh untuk ditaati. Tetapi dalam prakteknya, banyak santri yang sejak kecil dididik untuk takut mempertanyakan otoritas guru. Ada juga faktor sistem tertutup dalam sebagian pesantren. Banyak pesantren yang berjalan seperti dunia sendiri. Kehidupan di dalamnya sangat sulit diawasi oleh pihak luar. Aktivitas santri terjadi hampir 24 jam di area yang sama. Pengurus biasanya loyal kepada pimpinan utama. Kalau ada kasus, seringkali diselesaikan secara diam-diam demi menjaga nama baik lembaganya. Kalimat seperti jangan buka aib pesantren, kasihan perjuangan kiai, atau nanti dakwah rusak sering dipakai untuk membungkam korban. Akhirnya diprioritaskan teman-teman bukan keselamatan korbannya lagi, tetapi citra lembaga. Disinilah budaya tutup mulut menjadi sangat berbahaya. Banyak korban akhirnya memilih diam secara bertahun-tahun. Mereka takut tidak dipercaya, takut disalahkan, takut dianggap fitnah. Bahkan ada korban yang justru diserang balik oleh pendukung pelaku. Ini yang membuat trauma korban semakin parah. Fenomena pembelaan buta kepada tokoh agama juga menjadi masalah yang besar teman-teman. Di masyarakat kita, terutama di lingkungan tradisional, sosok ulama sering diposisikan terlalu tinggi sampai seolah tidak mungkin ia salah. Ketika ada laporan pelecehan, sebagian orang langsung menolaknya untuk percaya. Mereka lebih mudah menuduh korban berbohong daripada menerima kenyataan bahwa idolanya bisa berbuat jahat. Padahal sejarah menunjukkan bahwa manusia yang tanpa alim pun tetap bisa tergelincir teman-teman. Jubah, sorban, gelar agama, ataupun kemampuan ceramah tidak otomatis membuat seseorang itu suci dari hawa nafsunya. Karena itu Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan tabayun, bukan kultus individu. Ironisnya teman-teman, ada korban yang justru dianggap merusak nama pesantren hanya karena berani berbicara. Padahal yang merusak nama pesantren bukan korbannya, melainkan pelaku. Menutupi kejahatan justru membuat kerusakan semakin besar. Ketika satu pelaku itu dilindungi, korban berikutnya akan terus muncul. Selain itu, faktor pendidikan seks yang minim juga berpengaruh. Di banyak lingkungan konservatif, pembicaraan soal tubuh, pelecehan, dan batasan sentuhan sering dianggap tabu. Akibatnya, anak-anak tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali perilaku predator. Banyak santri yang tidak tahu bahwa disentuh secara tidak pantas oleh gurunya adalah bentuk pelecehan. Mereka bingung karena pelakunya adalah orang yang dihormati oleh mereka. Mereka takut berbicara karena merasa tidak punya dasar untuk melawannya. Lingkungan yang terlalu represif terhadap pembahasan seksualitas kadang justru menciptakan ketidaksehatan psikologis. Orang diajarkan bahwa semua pembicaraan seksual itu kotor, tetapi tidak diberikan pendidikan tentang batas aman, konsen, manipulasi, dan perlindungan diri. Akibatnya ketika terjadi pelecehan, korban tidak siap secara mental.
Di sisi yang lain teman-teman, sebagian pelaku memang memiliki gangguan moral dan kontrol diri yang lemah. Kekuasaan yang besar membuat mereka merasa kebal kepada hukum. Mereka terbiasa dihormati, dilayani, dan tidak pernah dikritik. Lama-kelamaan muncul rasa superioritas. Mereka mulai merasa bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensinya. Ketika seseorang hidup puluhan tahun dalam lingkungan yang selalu memujinya, tidak ada yang berani mengkoreksinya, dan semua tindakannya dibenarkan, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat tinggi. Ini bukan terjadi di pesantren saja teman-teman. Di dunia politik, perusahaan, kampus, bahkan organisasi sosial juga sama. Di mana ada kekuasaan tanpa kontrol, di situ potensi penyimpangan itu selalu ada. Karena itu teman-teman, persoalan ini seharusnya dibahas dengan jujur dan dewasa. Tidak perlu menggunakan kasus oknum untuk menyerang seluruh kelompok agama tertentu. Tetapi juga jangan memakai alasan jangan menghina ulama untuk membungkam kritik dan menutupi kejahatan. Pesantren tetap memiliki banyak jasa besar dalam pendidikan Islam di Indonesia teman-teman. Banyak kiai yang benar-benar ikhlas mendidik umat hidup secara sederhana dan menjaga kehormatan dirinya. Namun justru karena pesantren itu penting, maka institusi ini harus dibersihkan dari predator berkedok agama. Kedepannya budaya kritis harus mulai dibangun. Hormat kepada guru itu penting, tetapi tidak boleh berubah menjadi pengkultusan. Santri harus diajarkan bahwa mereka berhak berkata tidak terhadap perlakuan yang melanggar syariat dan merendahkan martabat mereka. Orang tua juga harus berani mengawasi dan tidak menyerahkan anak sepenuhnya tanpa kontrol. Pesantren juga perlu memiliki sistem perlindungan santri yang jelas. Harus ada mekanisme pelaporan independen, pengawasan eksternal, pendidikan tentang pelecehan seksual, dan aturan ketat tentang interaksi pribadi antara guru dan santri. Jangan sampai nama agama itu dipakai untuk melindungi predator. Yang paling penting teman-teman, masyarakat harus mulai memisahkan antara kesucian agama dan perilaku manusia. Agama itu suci teman-teman, tetapi manusia yang membawa agama tetap bisa salah, bisa tergoda, bahkan bisa menjadi penjahat. Ketika seseorang memakai agama untuk melakukan kejahatan, maka yang salah adalah orangnya, bukan ajaran agamanya. Membela korban dan menghukum pelaku bukan berarti kita membenci ulama. Justru itu bentuk menjaga kehormatan agama agar tidak dipenuhi oleh manusia-manusia yang munafik yang memakai sorban untuk menutupi kebusukan mereka sendiri. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.